injaknya boten. Karena dilarang untuk melakukan hal-hal yang dosa, maka dinamakan juga tanah suci. Tiang lebeteng mriku niku berarti segala perbuatannya dinilai ibadah karena dianggap sebagai tanah suci. Salat lek teng masjid teng Indonesia atau di luar tanah haram niku misalkan sendirian pahalane nggih pancet. Tapi lek teng mriku salat teng masjid napa malih teng Masjidil Haram niki ganjarannya dilipat gandakan. Maka disebut sebagai tanah suci. Bagi orang yang berada di tanah haram sekalipun tidak sedang menjalankan ihram, tidak dihalalkan berburu binatang buruan darat. Demikianlah Allah menetapkan hukumnya menurut kehendaknya untuk kemaslahatan hambanya. Jadi ini pun ditentukan kalian Allah ketika kula panjenengan sedaya niki melakukan ibadah haji atau umroh niku apalagi lek pun damel kalian ihram niku pun boten angsal napa-napa. Ngidep semut mati boten angsal, ngeplak laler sampai mati boten angsal. Haram, enggak boleh. Tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya haji atau umroh. Nyabuti rambut boten angsal, ketok-ketok kuku kali itu boten angsal, bahaya. Iki diharamkan. Jadi lempun memakai pakaian ihram boten angsal napa-napa. Adus damel sabun nggih boten angsal. Jadi membatalkan. Iku apa malih kadang boten krasa ukur-ukur rambutnya cepot bisa membatalkan. Nah, sesuatu yang diharamkan niku pun diatur dan kehendaknya Allah niki karena untuk kemaslahatan hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Selajengipun ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sa'irallah wala syahrul haram wala al-hadya wala al-qala'ida wala amina baital haram. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong-wong amanu kang padha iman sapa ladina la tuhilu ojo padha ngalalake sira kabeh sa'irallah ing pira-pira tetengere Allah Ta'ala wala sarul harama lan ora wulan kang mulya wala hadiyalan ora ing aturan Gusti Allah walal qalaid lan ora ing pira-pira hayawan kang den kalungi wala amina lan ora ing wong kang padha nejo kabeh al baital haram ing Baitullah utawa tanah haram iyab tahuna ale padha numri sapa ladina fadlan ing kanugrahan mirabbihim saking pangerane aladina waridwanan lan kalidan wa ila da'altu lan alikone wis halal sira kabeh saking ihram fastadu mongko kena buruan beburon sira kabeh wala yajmanakum lan ojo wala yajrimanakum lan ojo wala yajrimanakum lan ojo nganti anggelemaken sira kabeh sana anu kaumin apa sana anu kaumin geting ing kaum antasudukum krana arah yen to ngalang-alangi sapa kaum ing sira kabeh an Masjidil Haram
Haram saking Masjidil Haram anta tadu ing yen to bales sira kabeh wa ta'awan lan padha tulung-tulungan sira kabeh alal birri ing atase kebagusan wa taqwa lan wedi maring Allah taala utawi takwa artine takut kepada perintahnya Allah larangannya Allah wala ta'awanu lan ojo padha tinulung sira kabeh alal ismi ngatasi dosa wal udwani lan ngani ngoyo wa taqulan wedya sira kabeh Allah ing Gusti Allah taala inna Allah satamene Gusti Allah taala iku sadidun datang banget iku sadidul iqabi datang banget kang banget siksane. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan saking ayat ini menurut riwayat Ibnu Juraij dan Ikramah bahwa seorang bernama Al-Hutan Al-Bakri datang ke Madinah dengan unta membawa bahan makanan. Setelah dijualnya makanan itu, ia menjumpai Kanjeng Nabi lalu membaiatkan diri masuk ke dalam agama Islam. Setelah ia berpaling pergi meninggalkan Kanjeng Nabi, Nabi memperhatikannya seraya bersabda kepada para sahabat yang ada di situ. Dia datang kepada saya dengan wajah yang berdusta dan berpaling pergi membelakangi saya seperti penipu. Setelah Al-Hutan tiba di Yamamah, lalu ia murtad dari Islam, keluar dari agama Islam. Berikutnya pada bulan Dzulqa'dah ia keluar lagi dengan untanya hendak menjual barang makanan ke Mekah karena pekerjaannya adalah seorang dagang. Jadi menjual makanan ke Mekah. Tatkala para sahabat Nabi mendengar berita ini, beberapa orang dari golongan Muhajirin dan Ansor, jadi sahabat Muhajir itu artinya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi namanya sahabat Muhajirin disebut. Lek Ansor itu berarti sahabat yang menetap di tempat tersebut. Sahabat Muhajirin dan Ansor bersiap keluar untuk menghajarnya di tengah jalan. Saking gegeten kepada niki wau Al-Hutan. Maka turunlah ayat yang kedua ini. Akhirnya mereka tidak jadi melakukan menghajar atau ngajar lah. Pada ayat kedua ini Allah menerangkan kepada orang-orang yang beriman, termasuk pulau panjenengan sedaya niki, 5 larangan penting yang tidak boleh dilanggar. Yang pertama, melanggar larangan-larangan Allah, yaitu melanggar amalan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan lain-lainnya. Jadi sing pun jadi larangan Gusti Allah teng kene napa niku tanah haram ketika melakukan ibadah haji niki tidak boleh dilakukan. Nyeklek wit-witan niku mboten angsal. Kadang yang Indonesia kan krono kebiasaan mereka enten tumbuh-tumbuhan ngoten. Tangane biasane mboten sadar ngoten. Moro-moro nyawel godhong utawa kembang dipetik, dipek lha mboten asal haram. Niku lek secara hukum negara konangan enten CCTV, konangan niku denda. Didenda 200 real. 200 real dhewe napa niku tuku bakso pun saged dilangi datang Indonesia. Iki kadang yang Indonesia niku krono kebiasaan teng Indonesia kan mboten enten masalah. Nyeklek-nyeklek napa wonten niku teng pinggir rembok mboten masalah. Nek mriko didenda konangan. Selain itu karena Allah niku melakukan
Yang kedua, melanggar kehormatan bulan haram, yaitu bulan Zulkaidah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Yang dilarang pada bulan-bulan tersebut berperang, kecuali membela diri karena diserang. Ramadan barang misalnya enten serangan, yo karena krono ini mempertahankan misalnya, yo harus melakukan perang walaupun teng bulan Ramadan. Bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulhijjah itu bulan-bulan yang dilarang umat Islam untuk melakukan perang. Yang ketiga, mengganggu binatang-binatang hadyu atau binatang sembelihan. Hadyu seperti unta, ya kan, hewan sembelihan, sapi, lembu, dan sejenisnya, kambing, biri-biri, dan sejenisnya yang dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin. Biasanya acara-acara napa niku korban. Ini hewan hadyu. Yang keempat, mengganggu pola id, yaitu binatang-binatang hadyu atau kurban yang sudah dikarungi dengan tali yang menunjukkan bahwa binatang itu dipersiapkan secara khusus untuk dikorbankan dan dihadiahkan kepada Ka'bah. Menurut pendapat yang lain, termasuk juga orang-orang yang memakai kalung yang menunjukkan bahwa dia hendak mengunjungi Ka'bah yang tidak boleh diganggu, seperti yang dilakukan orang Arab pada zaman jahiliyah. Yang kelima, menghalangi dan mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia atau rezeki Allah, seperti berdagang dan mencari keridhaannya, yaitu mengerjakan haji dan umroh. Ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Menurut jumhur ulama, yang tidak boleh dihalang-halangi itu ialah orang-orang mukmin. Sedang orang-orang kafir tidak diperbolehkan lagi masuk tanah haram sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikun najasa fala yaqrabunal masjidal haram ba'da amihim hada. Atosipun, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang yang musyrik itu najis jiwanya, sebab itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Surat At-Taubah ayat 28. Ini bagi yang bukan Islam berarti tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram. Selanjutnya ayat ini menjelaskan, ayat kalih ini menjelaskan bahwa kalau sudah tahallul, artinya sesudah selesai mengerjakan ibadah haji atau umroh, dibolehkan berburu di luar tanah haram. Sedang di tanah haram tetap tidak dibolehkan. Jadi tahallul itu untuk menyelesaikan ibadah umroh, terus kemudian napa niku tawaf, kemudian sa'i, niku tahallul atau cukur. Tahallul niku diperbolehkan berburu di luar tanah haram. Jadi di luar tanah haram berarti Mekah, di luar Mekah berarti di luar Mekah. Mekah niku tidak dinamakan haram, tanah haram. Kemudian dilarang mencabut tumbuh-tumbuhan dan mengganggu binatang buruannya, berbuat aniaya terhadap orang yang menghalang-halangi masuk Masjidil Haram, seperti kaum musyrikin menghalang-halangi orang-orang mukmin mengerjakan umroh yang ditetapkan pada perdamaian Hudaybiyah. Kemudian bagian terakhir ayat ini, bagian ayat terakhir ini mewajibkan orang-orang mukmin di akhir ayat ini menjelaskan tentang ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah sesama mereka dalam berbuat
dilarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan melanggar, serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaannya yang sangat berat. Sadidul iqabi, banget siksone. Iki ayat nomor 2 saking surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun Hurimat alaikumul maitatu waddam wal lahmul khinzir. Hurimat den haramake alaikum ing atase sira kabeh opal maitatu bandang waddam lan getih walah mulan daging walahul khinzir lan daging babi utawa celeng. Wamalan barang ila kang den sembelih apa ma li warilahi kelawan nyebut asmane Allah Ta'ala. Jadi hewan yang disembelih walaupun itu hewan yang halal dimakan, karena menyebutnya bukan asmanya Allah maka juga tidak boleh dimakan, berarti haram, karena menyembelihnya bukan menyebut dengan nama asma Allah. Misalnya ya nopo lah ngoten iki, pokoke selain Allah lah ngoten. Ya badan ngoten misalnya. Niku boten ada. Berarti menyembelih dengan menyebut selain nama Allah berarti halal, haram, tidak boleh dimakan. Wa malan barang ukhila kang den sembelih apa makli walillahi kelawan nyebut asmane liyane Allah Ta'ala bihi kelawan wal munkhaniqatu lan hayawan kang mati sebab kang matine sebab ditaleni gulune utawa kejiret utawa dikendat. Wal mauqudatu lan hayawan kang den pukuli di digebuk utawa dipentung kalih kayu mati, niku haram dimakan. Wal mutaradiyatu lan hayawan kang mati sebab tiba utawa jatuh utawa ya wis pokoke jatuh dari ketinggian. Ayam penekan ora iso mibur ceblok mati. Lah niku mboten angsal dimakan karena bukan matinya disembelih dengan menyebut nama Allah. Wal nadihatu lan hayawan kang mati bondangan. Bondangan ini basa Jawa kuno. Niku krana pesuduk karo hayawan liyane. Utawa pas napa niku sudukan berian ngoten niku adu sungu, terus kemudian sing sitoke niki ke cubles kali sumune mati, niku mboten angsal. Wa malan barang akala kang mangan apa sabuhu satu galak ima ilama kejaba barang zakaitum kang padha nyembelih sira kabeh iman. Wa malan barang tubiya kang den sembelih apa ma'ala nusubi ing atase pira-pira berhala. Jadi nyembelih daya hayawan untuk persembahan berhala niku tidak boleh dimakan. Sajen-sajen ngoten niku boten angsal. Wonten ingkung iki sajen sampeyan jiko dipangan kok iki halal. Ya, boten angsal iki. Jadi memang persembahan. Wantas taksimu lan yen to numrih bagian sira kabeh fil azlami kelawan pira-pira panah. Dalikum utai mangkono kabeh iku fiskun perbuatan fasik. Al yauma ing dalam dino iki ya Isa, iki pun koma artinya selesai di lain pembahasan. Al yauma ing dalam dino iki ya Isa putus harapan alladzina sapa alladzina wong kafaru kang
min dinikum saking agama sira kabeh fala tahsauhum mongko aja padha wedi sira kabeh hum ing alladzina kafaru wa saunilan wedi sira kabeh ing ingsun al yauma ing dalem dina iki akmaltu nyampurnaake ingsun lakum maring sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh wa tamtulan nyampurnaake ingsun alaikum ing atase sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun wa raditu lan rito ingsun lakum maring sira kabeh al islam ing agama Islam dinan ale dadi agama faman mongko sapa wong dura kemelaratan sapa man fil mahmasatin ing dalem luwi utawa ngelih wa mutajanifin hale ora condong li ismi maring dosa fa inna wa mongko satemene Gusti Allah taala iku ghafurun dat kang akeh ngapurane rahimun tur dat kang akeh welase. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun ayat Hurimat alaikum. Niki ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Asbab nuzul saking ayat niki Hibban bin Hajar niku mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah ketika aku sedang memasak daging bangkai, nemu daging wis mati mestine ngoten. Terus dimasak. Tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat ini yang isinya adalah mengharamkan bangkai. Seketika aku menumpahkan periuk yang berisi bangkai. Itu hadis riwayat Ibnu Mandub. Niki asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada hari Jumat setelah asar tahun 10 Hijriah Rasulullah melakukan ibadah haji wada. Rasul menasihati para sahabat dalam suatu jamaah dalam khutbah wonten niku biasane saat berwukuf di Arafah. Berarti ketika khutbah hari raya, ketika umat Islam melaksanakan salat Id hari raya, jamaah haji niku sami kumpul teng kene Arafah. Lah teng mriku mboten salat hari raya, mboten. Cuman khutbah. Jadi mulai enjing sekitar jam 10-an ngoten niku waktu Mekah niku melaksanakan khutbah. Ya. Saat khutbah Kanjeng Nabi niki di sela-sela khutbahnya Rasulullah mulai di sela-sela khutbah Rasul malaikat Jibril niku datang menyampaikan ayat ini yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, aku meridhoi Islam sebagai agamamu. Niki Gusti Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril kepada kanjeng Nabi bahwa agama yang paling diridhoi itu adalah agama Islam. Niki ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Dalam ayat niki penjelasannya. Dalam ayat ini dijelaskan makanan-makanan yang diharamkan yaitu satu bangkai. Bangkai niku yos jenenge bangkai niki berarti hewan yang mati karena bukan disembelih, niku namanya bangkai. Mungkin ketabrak mati, niku bangkai. Atau yang disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, niku juga dinamakan bangkai. Enten ayam kena napa niku serangan polio mati, berarti bangkai, tidak boleh dimakan. Baik binatang yang halal dimakan ataupun apalagi bangkai atau binatang yang tidak halal dimakan. Tikus haram, niku mboten
masak, ya mboten angsal. Iku bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih. Di antara hikmah diharamkan bangkai antara lain karena bangkai itu mengandung kuman yang sangat membahayakan kesehatan di samping keadaannya yang menjijikan. Niki hikmah dari dilarangnya memakan bangkai, karena bangkai itu satu menjijikan, yang kedua itu mengandung banyak penyakit. Ponesipun setan belatungan niku menjijikan. Si nomor kali yang diharamkan untuk dimakan yaitu darah getih atau didi lah, niki didi. Enak didi masan kula ya. Tapi haram ternyata niku, mboten angsal dimakan. Enten sebagian masyarakat itu yang senang mengkonsumsi didi. Jadi darah hewan sembelihan diadai mantun ngoten dimasak, digoreng apa dinapakne ngoten niku enak. Jane enak. Ya napa-napa asline ya enak nek masake sakit. Cuman ini haram karena darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan karena disembelih atau lain-lainnya. Berarti karena bukan disembelih juga, mungkin karena tertabrak muncul getih ditandai. Itu ya buat tenang haram. Hikmah diharamkannya darah itu antara lain karena satu mengandung kaum dan zat-zat kotor dari tubuh dan sukar dicernakan. Niki boten saged getih niku dipilah-pilah, supaya tercampur virus nggih bahaya. Justru akan mengakibatkan penyakit dalam tubuh kita. Lek awet dhewe seneng mangan darah atau didi. Yang ketiga daging babi. Iki pun dinas dene Al-Qur'an, lek daging babi niku boten angsal dimakan, haram, najis. Ya, najis. Menyentuhnya saja najis. Anjing barang ngoten niku najis. Boten angsal dimakan. Ya, daging babi termasuk semua anggota tubuhnya. Kulit-kulitnya, kadang ini enten sebagian tiang yang bulu-bulunya niku didamel napa niku sikat gigi, makanya perlu dikaji secara napa niku diteliti, ditinjau dari Kementerian Agama ini diperbolehkan apa tidak. Itu jelas haramnya. Kemudian yang keempat, hewan yang disembelih dengan menyebut atau mengagungkan nama selain Allah. Berarti selain menyebut nama Allah, niku berarti tidak boleh dimakan. Seperti menyebut nama berhala. Hikmah haramnya ialah karena mempersekutukan Allah. Jadi nyebutnya selain Gusti Allah, arep nyembelih nyebutnya selain Gusti Allah niki haram. Atau pokoknya selain Gusti Allah ini mboten asal. Yang kelima, hewan mati tercekik, terjerat utawa dikencang bulune sehingga tidak bisa bernapas, akhirnya mati. Tapi yo enten sing memang tujuannya bene darah ini ku mboten metu. Banyak pendapat menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan mati tercekik, yaitu diantaranya mati karena diikat dan sebagainya. Kejerat atau pas jenengan tengalas misalnya enten idam kejerat kalian lawatan ngoten niku akhirnya mati. Gomule wah iki sih anget iki. Berarti lumayan kena dibuat nganu soto atau damel bakso. Itu haram nih. Jadi mati karena bukan disembelih. Terus kemudian sehingga hewan itu mati dalam keadaan tidak berdaya nih karena dijerat. Hikmah haramnya sama dengan hikmah barang haramnya bangkai. Kemudian hewan mati dipukul, yaitu hewan yang mati dipukul dengan benda keras atau dengan benda berat. Hikmah haramnya menurut sebagian pendapat karena darahnya tidak keluar. Ini karena matinya bukan karena sembelih, dipukul saking buantere karo kayu
tasih yang wonten akhirnya mati. Nah, itu terus kemudian dimasak buatan asal haram karena darahnya tidak keluar sehingga merusak dagingnya. Selain dari itu juga karena ada larangan menganiaya binatang dan jelas perbuatan itu dianggap melanggar hadis Nabi yang berbunyi an-Sadati ibni Aus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qalatahum fa ahsinu al-qitalatu idza dhahabtum fa ahsinu dahbatan wal yuhidda ahadakum safaratahu wal yukhrih di dabihatun rawahu Ahmad Muslim wasabu sinin. Dari Sadid bin Aus Rasulullah SAW bersabda, Allah mewajibkan berbuat baik atau ihsan atas setiap sesuatu. Kalau kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Hendaklah seorang kamu mempertajam pisaunya dan jangan sampai tersiksa binatang sembelihannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Ashabus Sunan. Niki tata cara untuk menyembelih binatang agar supaya dipertajam pisaunya biar tidak menyakiti hewan tersebut. Niki loh enten adab-adabnya dalam memperlakukan binatang. Boten karepe dhewe arepe dipateni arepe disembelih dipiloro boten angsal. Jadi ada adabnya, diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Makanya enten sebagian tiyang niku lek lajeng nyembelih kurban itu disukani kain ori terus disukani kembang ngoten niku. Niki bagian dari adab memperlakukan memuliakan hewan yang akan disembelih dalam menjalankan kurban. Apa malih jenenge didamel kurban yang jelas-jelas niku adalah ibadah. Maka harus kita muliakan atau kita perlakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi seperti jatuh dari atas bukit masuk ke dalam jurang. Hikmah haramnya sama dengan bangkai. Jadi hewan sing jatuh karena terpleset dan lain sebagainya akhirnya mati, itu juga sama juga dengan bangkai, haram dimakan. Yang kedelapan, hewan mati karena ditanduk oleh hewan lain, serudukan akhirnya kena sungune yang tajam itu hanya berpenopon itu khususnya murai lah mati, niku juga tidak boleh dimakan, haram. Hikmahnya sama dengan bangkai, kalau masih sempat disembelih karena masih ada nyawanya, misalnya ndang sepeda jiko pedang disembelih niku halal, mboten napa-napa. Lek enten kambing atau biasanya kan kambing ngoten niku utawa kebo ngoten niku senengane kan tarung karo koncone ngoten. Serudukan, adu kekuatan kepala. Lah niku mati, sederenge mati tasih enten napase ngoten niku segera disembelih. Utawa misale ayam tertabrak ngoten niku tasih krepet-krepet ngoten niku konangan jenengan jiko lati langsung dibeleh halal mboten napa-napa. Terus kemudian hewan yang mati tertekam binatang buas, hikmahnya sama dengan bangkai. Kalau masih sempat disembelih maka hukumnya halal. Jadi sama, niki yang tertekam, terekam atau dimakan sepurunge mati ngoten niku dan disembelih. Yang ke-10, hewan yang disembelih untuk berhala, sebagaimana orang diperbuat oleh orang Arab. Orang-orang Arab jahiliyah, zaman jahiliyah sih, niku menyembelih hewan di dekat berhala-berhala yang berjumlah 360 terdapat di sekitar Ka'bah. Hikmah haramnya adalah karena perbuatan ini termasuk mempersekutukan Allah.
Selanjutnya diterangkan tentang haramnya mengundi nasib dengan anak panah seperti yang dilakukan oleh Arab pada masa jahiliyah, yaitu dengan mengambil 3 anak panah yang belum ada bulu. Salah satu anak panah itu ditulisi dengan perkataan Amara Rabbi, Tuhanku telah menyuruhku. Artinya anak panah yang kedua ditulis dengan perkataan Nahami Rabbi, Tuhanku melarangku. Sedangkan anak panah yang ketiga ditulis apa-apa. Anak panah itu disimpan di dalam Ka'bah jika mereka bermaksud mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Mereka minta tolong kepada penjaga Ka'bah untuk mencabut salah satu dari ketiga anak panah tersebut dan melaksanakan apa yang tertulis pada anak panah yang diambil itu. Kalau terambil anak panah yang ditulis itu apa-apa, maka undian diulangi lagi. Perbuatan ini dilarang karena mengandung syirik atau tahayul dan khurafat. Dalam hal ini menurut ajaran Rasulullah, bila hendak memilih salah satu dari 2 pekerjaan yang sama pentingnya, maka memilih di antara melaksanakan atau tidak, maka hendaklah melaksanakan istikharah. Niki ajarane Kanjeng Nabi iki mawon. Karena telepon kelas, mugi-mugi napa ingkang kula sampaikan niki enten manfaatipun, mugi-mugi kula panjenengan sedaya terhindar dari napa-napa ingkang dipun larang kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk benji hari Sabtu karena ada safari Ramadan, pengajian buatan libur tapi ganti dengan pengajian safari Ramadan yang dihadiri oleh NU sa Kecamatan Tegalsari berserta dengan forum kecamatan, enten Pak Camat, enten Pak KUA, enten kepala desa seluruh Tegalsari dan masyarakat sekitar Banon-Banon NU niku hadir ya, sekitar masjid ya, lek saged menghadiri acara tersebut. Kemudian hari Minggu nih krono enten acara teng pondok, enten acara buka bersama nggih boten saged, berarti lek saged yen Pak Panji ambadali nggih badali, lek boten nggih buka bersama.